Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Aan Wahyuningsi Sane, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru di SDN Duawoso, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan nomor UKG 201698502624 dan NIM A61122062. Ini adalah name tag dan formulir pendaftaran saya. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja saya PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tadulako dengan membawakan materi segi banyak pada pelajaran matematika. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon kritik dan sarannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat. Luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Baik dan luar biasa. Benar sekali. Haris, ada yang tidak hadir hari ini? Ada di semua. Hebat, pertahankan kehadirannya. Jadi untuk memulaikan aktivitas kita pagi ini, langkah baiknya kita awali dengan doa. Bagi jadwal untuk menuju doa ini, silakan. Siap. Doa dimulai. Selesai. Agar kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau pandu di depan? Ya, silakan Sri. Semuanya siap. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Tinggali bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Maju, ayo maju. Ya, terima kasih Sri. Selamat duduk semuanya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Tulisnya sudah ada di meja. Baik, Ibu perhatikan dari tempat duduknya, bajunya, seragamnya semua rapi. Tolong kerapian pada awal pembelajaran ditekankan hingga pada akhir pembelajaran nanti ya. Baik, kita masuk pada kegiatan kita. Masih ingat materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bangun datar, ya? Sudah mempelajari tentang bangun datar, sudah mempelajari tentang garis dan sudut, ya? Sudah. Bangun datar itu adalah bangun dua dimensi, ya kan? Tadi di rumah sarapan ya, harus sarapan di rumah, ya? Tidak mengantuk di sekolah. Baik, kembali. Jadi bangun datar itu adalah bangun dua dimensi. Kenapa dikatakan dua dimensi? Karena hanya memiliki apa? Bangun datar.
dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi ya. Jadi bangun datar adalah bidang datar yang terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Ada yang bisa tunjukkan di sini contoh bangun datar di kelas ini? Ayo sebut apa? Jendela. Jendela. Ini bangun datar berbentuk apa kalau jendela ini? Segi empat atau persegi. Kau suruh Tio. Tangan dulu dong buat Tio. Baik, terima kasih Tio. Jadi bangun datar garis dan sudut ini, ketika kita telah memahami apa yang dimaksud dengan bangun tersebut, dapat mempermudah kita masuk pada materi selanjutnya karena ada kaitannya. Jadi materi kita hari ini yaitu segi banyak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bangun segi banyak, beraturan dan segi banyak tidak beraturan dengan tepat yang akan disampaikan melalui atau dengan model pembelajaran based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, melalui media gambar seperti yang akan diperlihatkan, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mengelompokkan bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati media gambar pada PowerPoint nantinya, peserta didik dapat menemukan perbedaan ya, antara bangun datar segi banyak dan bangun datar yang bukan banyak ya. Dan dapat juga menemukan perbedaan bangun datar segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, nanti ada diskusi kelompok ya, peserta didik dapat menggambarkan bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan dengan tepat. Kemudian yang keenam, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berhubungan dengan bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan secara tepat. Jadi Ibu mengimplementasikan model pembelajaran berbasis masalah agar kalian memiliki critical thinking atau kalian dapat nantinya menemukan masalah dan dapat mencari penyelesaian masalah tersebut dengan cepat dan benar ya. Diharapkan tujuan ini dapat kita capai bersama ya. Aktifnya dan kerjasamanya. Baik, kita mempelajari materi ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan benda-benda yang merupakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Perhatikan gambar di layar. Menurut kalian, coba amati dulu gambarnya. Ini di kota atau di desa? Jelas di kota ya. Yang mana bangun yang merupakan segi banyak? Apa di situ? Contohnya. Tio, yang mana Tio? Jendela apa? Jendela gedung. Iya. Tepuk tangan lagi buat Tio. Ayo, jangan lupa yang lain. Ya, rewardnya Ibu kasih pada yang menjawab, yang berani menjawab dan menjawab dengan benar. Gedung itu berbentuk apa Tio? Persegi panjang. Coba lihat kaca mobilnya. Ya kan? Kaca mobilnya berbentuk segi atau persegi. Itu juga termasuk
Segi banyak ya. Setelah kalian amati, Ibu mau bertanya, bagaimana cara membedakan bangun segi banyak dengan yang bukan segi banyak? Kalau segi banyak beraturan di sini, ada yang tahu? Yang mana segi banyak beraturan? Jendelanya yang mana? Yang bagian depan atau yang bagian belakang di belakang mobil? Itu segi banyak beraturan. Kalau yang di depan? Tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena apa? Ada yang tahu? Silakan kalian baca materinya, Ibu akan bagikan. Di sini ada cara kalian membedakan manakah yang termasuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Coba perhatikan bagaimana cara membedakan. Coba, ayo baca materinya ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang segi banyak. Pengertian segi banyak, tolong dibaca. Uja, pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar persatuan yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Iya. Yang seluruh sisinya dibatasi oleh Garis lurus. Ya. Ya, perhatikan di depan karena mati lampu. Di materi juga ada ya. Yang kedua apa? Ciri-ciri segi banyak. Ayo. Batasi. Yang ketiga, Sisi dan sudutnya sisi dan sudutnya sama banyak. Ada berapa jenis segi banyak? dua. Yaitu ya, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya, pengertian segi banyak beraturan yaitu segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Itu segi banyak beraturan. Ya, pasti kalau segi banyak tidak beraturan, semua sisinya tidak sama panjang, ya, dan sudutnya tidak sama besar. Kalau di kelas ini, ya termasuk segi banyak beraturan, contohnya apa? Meja, jendela, ya. Kenapa jendela disebut segi banyak beraturan? Kenapa? Coba perhatikan ciri-ciri segi banyak beraturan atau pengertian segi banyak beraturan. Iya, karena semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar. Kalau segi banyak tidak beraturan di sini yang mana? Papan tulis ya. Sisi yang mana yang tidak sama besar, sama panjang? Yang apa sama yang samping? Iya, yang samping ya. Baik, semua sudah paham, bisa menganalisis yang mana segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baik. Sekarang kita masuk pada cara membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ayo, siapa yang tahu caranya? Lakukanlah pengukuran panjang sisi dan Ya, yang pertama, lakukan pengukuran panjang sisi dan besar sudutnya. Ya, jika panjang sisi dan besar sudutnya sama, termasuk segi banyak beraturan. ya. Kalau tidak sama, Segi banyak tidak beraturan. mudah kan? Mudah sekali. Jadi, agar kalian lebih mudah untuk memecahkan masalah, silakan kalian bentuk kelompok, bentuk menjadi 2 kelompok. Cara membagi kelompok, hitung 1, 2, kemudian ulang kembali. Ayo. 1, 2. Yang menghitung 1 silakan pukul dengan 1, berarti kelompok 1. Yang menghitung 2, menyebut 2, silakan pukul dengan kelompok 2, berarti kelompok 2. Silakan. Ayo. Dengan tertib ya, jangan diseret mejanya nak. Ya, ini ya KPD-nya. Baca langkah-langkah kegiatan pada LKPD agar kalian dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Silakan baca langkah-langkah pada LKPD.
bagi pekerjaan, ya. Yang akan kalian tempelkan nanti pada kertas karton itu adalah bangun-bangun datar ini. Digunting, silakan dipilih, ditempel di bagian ada tabelnya kan? Ya, gambarnya apa, nama bangunnya apa, banyak sisinya. Ada mistar, ada penggaris, silakan perhatikan cara membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Ya. Cara membedakan kan itu diukur dulu. Semuanya aktif ya, mengeluarkan pendapat. Tapi hargai pendapat teman lain, karena keterampilan berdiskusi dan nanti mempresentasikan itu ibu nilai. Ada penilaian sikap juga ya, itu ibu nilai. Kemudian penilaian pengetahuan nanti ada soal evaluasi. Dibuat dulu ada yang berikut. Ya, itu di LKPD contoh tabel yang akan digambar di kertas karton, ya kan? Silakan gambar tabelnya di kertas karton. Yang masih belum mengerti langkah-langkah di LKPD silakan bertanya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai, masing-masing ketua kelompok presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu akan memberikan reward sesuai dengan penilaian ibu. Nanti kita nilai sama-sama juga. Contoh tabelnya ini di sini, ya kan? Gambarnya di sini. Kelompok 1 sudah dapat contoh tabelnya yang harus digambarkan.
tabelnya baru tempel. Gambar tabelnya, terus nanti diisi di situ. Bisa gambar, membangun, ya, supaya jelas. Jadi kamu presentasinya jelas. Ini apa? Dia masuk di kolom yang mana? Usahakan dalam tabel tersebut yang kalian tempelkan bukan hanya sebanyak beraturan ya. Ibu kasih lagi satu catatan. Tolong kalau itu sudah keliru ditulis, yang ini harus sudah benar. Macet ke Jakarta. Ya, jangan dirusak. Bantu temannya. Jangan lama-lama ya. Perhatikan juga kerapian dan kebersihan hasil kerjanya. Yang ibu lihat tidak aktif, itu nanti yang ibu tulis presentasi. Karena ada saat kerja kelompok diskusi dia tidak aktif, jadi tugasnya presentasi. Ya, silakan untuk yang mau presentasi. Kita mulai dari kelompok 2 ya. Bawa hasil kerja kelompok. Presentasikan di depan. Kemudian kelompok yang belum mempresentasikan, silakan disimak baik-baik ya, hasil pekerjaan dari kelompok 2. Nanti kalian tanggapi atau berikan saran atau masukan ya dengan kata-kata yang tepat. Ya, silakan diperhatikan. Ya, kasih lihat ke teman kelompokmu dan kelompok lain. Lihat. Gambarnya bersama ya. Ya, baca. Gambarnya diperlihatkan kepada kelompok lainnya. Yang teman lain, anggota kelompok yang lain silakan bantu diberikan. Ya. Perhatikan. Nama bangun segitiga sama sisi. Banyak sisinya 3, panjang semua sisi sama, banyak sudut 3, besar semua sudutnya sama. Kesimpulan segi banyak beraturan. Bagaimana? Benar? Berarti kalau semuanya ini benar, berarti skornya 3 tambah 3, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15 tambah 5. Skornya yang untuk ini 2.
sudut 5. Besar semua sudut sama. Kesimpulan segi banyak beraturan. Gimana? Iya. Jadi dapat skor 100. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk nomor 2-nya silakan dibaca jawabannya. Bagaimana cara kalian membandingkan bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Mengukur panjang sisi dan besar sudutnya. Jika panjang sisi dan besar sudutnya sama, tengah segi banyak beraturan. Ya. Kemudian Jika panjang sisi dan sudutnya tidak sama, segi banyak tidak beraturan. gimana kelompok 2? Tio, duduk di sini. Iya, baik. Silakan duduk. Terima kasih Rafa. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 1 presentasi. Sama pindah tempat. Iya, silakan Nina. Nama bangun persegi panjang, banyak sisi panjang, banyak sisi 4, panjang semua sisi beda, banyak sudut 4, besar semua sudut sama. Kesimpulan segi banyak tidak beraturan. Gimana kelompok 2? Ya. Beda Mana? Besar semua sudut beda. Jadi skornya di sini hanya 7. Nama bangunan segi 4, banyak sisi 4. Jangan bilang nama bangunan ya, nama bangun. Nama bangun segi 4, banyak sisi 4, panjang semua sisi beda, banyak sudut 4, besar semua sudut beda. Kesimpulan segi banyak tidak beraturan. Bagaimana? Silakan kalau memang ada saran atau masukan atau sanggahan kelompok 2. Berarti harus sama ya? Ya. Segi 4 itu namanya persegi sama. Hasil pengukuran kalian sama hasilnya ya. Ya. 3 ini 9 ya. Nama bangun segi 6, banyak sisi 5. Coba perhatikan. Sisi sama, banyak sudut 6, besar semua sudut sama. Kesimpulan segi banyak beraturan. Bagaimana? Memang segi 6. Ya, banyak sisinya berarti keliru. Harusnya kalau segi 6 banyak sisinya 5. Banyak semua sisi sama. Apalagi yang mau disanggah kelompok 2? Ya, itu aja. Berarti 6, 9. Nama bangun segi 3 sama sisi, banyak sisi 3, panjang semua sisi sama, banyak sudut 3, besar semua sudut sama. Kesimpulan segi banyak beraturan. Gimana? Tuh. Ya, nama bangun. Nama bangun segi 5, banyak sisi 5, panjang semua sisi 5, sama, banyak sudut 5, besar semua sudut sama. Kesimpulan kesimpulannya segi banyak beraturan. Gimana? Iya. Coba hitung. Skornya berapa? Kelompok 2 hitung. Iya. Nilainya. Ayo. 10. 83. Ya. Yang berikutnya silakan dibacakan.
Jelaskan bagaimana cara kalian membandingkan bangun segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan. Cara kita adalah kita mengurus segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan dengan cara Mister. Itu. Ya. Ya, bagaimana? Kelompok 2. Kurang jelas ya? Iya. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana caranya. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kita nilai semuanya sudah ada. Silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Gambarkan satu bangun yang termasuk segi banyak. Ya. Yang termasuk segi banyak peraturan ya. Ya, satu saja. Kemudian namanya. Yang selesai pertama, Ibu kasih stiker. Ya. Siapa duluan? Ya, yang Ibu lihat angkat tangan tadi Rafa. Silakan Rafa maju. Iya. Baik. Jadi kita lakukan ice breaking dulu. Mana semangatmu? Ibu akan berikan soal evaluasi ya. Ini dikerjakan secara mandiri. Waktunya 5 menit. Ya. Disilang. Waktunya hanya 5 menit. Ya, silakan dikumpul kalkulasinya. Kemudian Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisi lembar refleksi. Silakan dikumpul soal evaluasinya. 11 silakan langsung diisi ya. Kalau lembar refleksinya tidak usah dituliskan nama, diisi secara jujur, terbuka. Jangan ada takut mengisi. Baca baik-baik apa yang diminta di lembar refleksi. Di situ ada juga pertanyaan materi-materi atau pembahasan tadi yang belum kalian paham ya. Tuliskan. Ya, silakan dikumpul saja. Baik. Setelah kita mempelajari materi kita hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan. Ya? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Sri? Apa yang telah kita pelajari hari ini, mari kita simpulkan bersama. Ayo, kita menyimpulkan. Gimana? Pengertian segi banyak. Ayo. Segi banyak adalah bangun data tertutup yang dibatasi oleh luas garis. Iya. Ada lagi? Sini banyak. Ya. Ini banyak pengetahuan dan daerah sini banyak yang membuat sisinya sangat panjang dan membuat sumbernya. Jadi segi banyak
Cara membedakan segi panen beraturan dan segi panen tidak. Bagaimana caranya? Menggunakan kemampuan organisasi dan kecerdasan. Iya, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi kita sudah memeriksa dan memberi skor pada hasil kerja kelompok. Yang skornya 100 angkat tangan. Kelompok mana? Ayo. Buatkan stiker. Puja sama Kilo. Jadi yang menjawab pertanyaan ibu tadi, ibu berikan. Jadi Sri, Rafa, Merah ya. Oke, baik. Ya, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Untuk PR-nya, Ibu minta kalian menggambarkan bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan dalam bentuk yang ada pada PowerPoint tadi. Jadi yang tadi di PowerPoint yang Ibu paparkan itu ada pemandangan di kota, ya. Silakan, boleh pemandangan di desa, tapi gambarnya harus ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baik, untuk rewardnya nanti pada akhir semester akan Ibu berikan ya. Silakan dikumpulkan semua alat tulisnya dan disiapkan di dari kita selanjutnya nanti adalah statistik. Jadi PR-nya akan Ibu pisah, kemudian tolong dikerjakan baik-baik. Alhamdulillah baiknya kalau kita awali dengan doa kegiatan kita tadi, kita akhiri dengan doa. Bagi yang tidak tahu doa ini silakan. Siap, doa dimulai. Selesai.